Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian Jumat kemarin, penafsiran ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan kami Allah menurunkan, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, ma huwa, tidak sekali-kali Al-Qur'an itu kecuali syifaa'un, obat. Quran itu obat, kesembuhan. Ma huwa syifaa'un. Kemarin sudah diterangkan bahwa ulama memaknai syifaa'un ini ada dua macam. Ada dua golongan ulama. Yang pertama yang mengartikan bahwa pengobatan Al-Quran ini ada pengobatan ruhani saja. Nah, itu titik. Jadi pengobatan rohani itu menyembuhkan dari kemusyrikan. Nah, itu menyembuhkan dari kebodohan, menyembuhkan dari keraguan kepada Allah. Itu segolongan ulama. Dan sampai sekarang ada umat Islam yang berpendapat begitu ada. Bahwa Quran itu hanya untuk mengobati hati. Hanya untuk mengobati keimanan. Hanya untuk membimbing ibadah. Hanya untuk membimbing selamat nanti di akhirat. Ada. Umat Islam di Indonesia sekarang ada yang berpendapat begitu. Golongan kedua, ada yang berpendapat ulama itu bahwa Al-Quran itu obat hati, benar. Obat untuk menghilangkan kebodohan, benar. Obat untuk menghilangkan kemusyrikan, benar. Obat untuk menghilangkan keraguan terhadap Allah, benar. Tapi ada tambahnya. Obat juga untuk menyembuhkan fisik. Nah, ini untuk menyebutkan penyakit badan. Apa sakit kepala, apa sakit apalah. Atau menghadapi corona, COVID. Nah, ini golongan ulama yang kedua. Jadi yang pertama hanya untuk mengobati batin, untuk mengobati keimanan, untuk mengobati ketakwaan, agar lebih iman, lebih takwa. Dan nanti selamat di akhirat. Golongan yang kedua, benar. Mengobati keimanan, benar. Mengobati kebodohan, benar. Mengobati kemusyrikan, benar. Tapi juga mengobati sakit badan. Ini. Nah, kemarin hadisnya sudah disampaikan dua, hadisnya sahih, Bukhari Muslim, dan kita di sini ya terus terang kita ikut yang kedua. Pesantren kita ini. Jadi pesantren Al-Wafa ikut ke ulama yang kedua. Yaitu Quran itu menghilangkan kebodohan, menghilangkan keraguan, menghilangkan kemusyrikan, tapi juga mengobati badan. Tuh, mengobati fisik. Mengobati sakit kepala, sakit dada, sakit badan, gitu. Dari mana kita? Karena ada tuntunan dari Rasulullah. Nah, ini ada tuntunan dari Rasulullah. Karena tugas Rasulullah adalah tubayyina. Gitu. Tugas Rasul itu adalah memberi penjelasan dari Al-Quran itu. Menurut Al-Quran, tugas Rasul adalah menjelaskan kepada umat
Apa maksud Quran itu? Ya, Rasul menjelaskan dalam pengobatan ini, selain pengobatan kemusyrikan, kebodohan, kekafiran, juga mengobati fisik, badan. Tuh. Kemarin hadisnya udah 2. Yang pertama hadis sahih, Rasul manakala nggak enak badan, beliau baca Qul huwallahu ahad, baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan ke tangan, lalu tangannya disapukan, diusap-usap. Karena nyeri. Itu Rasul mau beri contoh. Ini hadisnya sahih ini. Awas jangan ragu terhadap hadis ini, bahaya. Karena ini hadis Bukhari Muslim. Yang kedua, kemarin sudah dihikayatkan sahabat yang dipimpin oleh Sa'idil Khudri sebanyak 30 orang ditugaskan untuk bepergian ke suatu tempat. Ternyata kaburitan, kemalaman di jalan waktu pulang, sehingga Sa'idil Khudri mencari kampung, dan ternyata setelah mendapat kampung, beliau mau ikut nginap semalam, orang kampung tidak menerima. Temenang maruting di dia kayak bisi bangsat kayak peting-peting baralik bari barang gubuk. Nah, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri keluar dari kampung itu dan mendirikan tenda kemah di luar kampung, masih dekat. Tuh, ternyata ketua RW-nya di kampung tadi tuh dipatuk ular sampai dengan bisanya itu sampai hitam lah si ketua RW kampung itu teh. Di ubaran teh cager-cager si ketua RW tadi saja loba anu ngabring nu ngaliwat nu rek melu meuting teh si sugan tuh minta tulung gitu sugan ensok ubaran. Ya, lalu salah seorang keluarga kampung itu datang menghadap sahabat yang 30 orang itu. Hei, saudara-saudara, apakah di antara kalian ada yang bisa mengobatin Bapak RW saya dipatuk ular, bisanya sangat mati. Tuh. Dan Pak RW sekarang sangat repot. Tuh, sampai menghitam tubuhnya. Cek sahabat-sahabat, ada ini pimpinan saya. Abi Sa'idil Khudri itu ya sahabat. Kata Abi Sa'idil Khudri, saya bisa ngobatin. Tapi karena tadi waktu saya ikut nginap nggak diizinkan, saya sekarang minta kompensasi. Apa upahnya kalau sehat? Bisalah ini berapa orang? Ini 30 orang. Saya akan sediakan nanti domba 30. Gitu. Abi Sa'idil Khudri dan rombongan kembali ke kampung. Lalu dibacakan Al-Fatihah ini. Gitu. Faqara'tu 'alaiha alhamdulillahil alamin sab'a marotin. Pabari'a tuh. Begitu telah dibacakan alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Selanjutnya sampai waladhdallin 7 kali sehat langsung. Ini hadisnya Bukhari Muslim ini. Ini riwayat Bukhari Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Hajjah, Hakim, Baihaqi, banyak yang meriwayatkan hadis ini. Itu. Nah, akhirnya ya bisa dulu disuruh nginap di sana, disuguhan, dihormat. Palama qobadul gonam, arada fi anfusina minha. Besoknya ya mau pulang, di bahanan domba 30. Itu hiji ewang. Tuh, tapi palama qobadnal gonam arada fi anfusina minha. Pakapapna hatta atena nabiya. Kata Sayyidul ya kita jangan
gembira dulu. Ini kita kan baca Fatihah, ini bukan kerja, kita baca Fatihah. Gitu. Lalu kita diberi upah. Apa ini halal atau haram domba ini? Ayo kita bawa domba ini kepada Rasul. Gitu. Hatta atayna Nabiya, sehingga sampai ke Madinah. Langsung menghadap Rasul. Nah, Rasul keluar dari rumah, ini ada apa ini? Banyak domba gini. Pada karena dalika, lalu Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan kejadiannya begini. Gitu. Nah, maka kami sekarang bertanya kepada pengeresat Rasul, bagaimana domba ini? Dan bagaimana kami sekarang mengobati dengan baca Fatihah? Qala, Rasul bersabda, nah ini, amma alimta annaha ruqyatun. Itulah ruqyah, kata Rasul. Jadi baca Fatihah itu ruqyah. Nah, ini hadisnya sahih ini. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, Ahmad, Abu Ubaidah. Itu sahih aja nih. Itu iktasamuha wadribu li ma'akum bisahmin. Dombanya bagikan, aku minta satu, kata Rasul. Beri bagian aku satu, untuk menandakan bahwa domba ini halal. Jadi lamun ke kaajengan anu sumping nyuhun kencai, tuluy ku ajengan di bacaan Fatihah, tuluy di jabah kualo damang, tuluy eta si jalmi mere amplop, halal canak itu amplop. Gitu. Kumacan amplopna eusian nya jeung eusina halal. Lain amplopna wungkul. Gitu. Karena Haji Anwar pernah diberi amplop, ternyata amplopnya kosong. Pernah itu Haji Anwar itu tuh. Ku tamu. Nah, eta mah upin, eta mah aya amplopna kosong mah. Nah ini. Jadi kita berpendapat bahwa Quran ini adalah obat batiniah, obat kekufuran, obat kemusyrikan, obat kebodohan, tapi juga obat fisik. Seperti tadi dipatuk ular. Nah ini. Lalu ada lagi hadis riwayat Tabrani sekarang. Tuh, riwayat Tabrani dari seorang sahabat yang bernama Sa'ib bin Yazid. Tuh, kata sahabat Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, qala awazani Rasulullah bi Fatihatil kitab. Gitu. Taplan. Tuh. Saya sakit. Rasul melayat saya, menengok saya. Lalu beliau mendoain saya dengan baca Fatihah. Gitu. Tuh, ini ada hadisnya yang ke berapa ini? Yang ke 3 ya, hadis yang ketiga. Tuh. Hadis yang keempat, Ahraja Sa'id bin Mansur fi sunanihi. Sekarang hadis riwayat Abi Sa'id bin Mansur sareng Baihaqi. Itu Annabi salam qala fatul kitab syifa'um minas sami. Sabda Rasulullah salam bahwa baca Fatihah itu obat dari keracunan. Lalu hadis yang kelima, hadis riwayat Ad-Darimi Baihaqi, rijaluhu siqatun. Ini hadis kuat, tidak hadis dhaif. Itu An Abdul Malik bin Umair. Hadis dari diceritakan oleh sahabat Abdul Malik bin Umair qala. Berkata sahabat Abdul Malik, qala salam fatul kitab syifaun min kulli da'in. Bahwa Fatihah itu obat dari segala penyakit. Kalau tadi dari patukan ular, lalu dari racun, dan sekarang dari segala penyakit. Gitu. Nah, jadi hadisnya banyak.
Ini masih ada berapa ini hadisnya? Bahkan itu dalam satu hadis lagi riwayat Baihaqi, Al-Fatihatu 5 quri'at biha. Nah, iya. Atau 5 quri'at bihi. Kalau hina kepada ma. Fatihah itu akan bisa dipergunakan untuk apa saja niat kita. 5 quri'at, awas. Niat. Kita baca Fatihah niat untuk sakit kepala. Kita baca Fatihah untuk selamat di jalan. Kita baca Fatihah untuk agar kita diselamatkan dari COVID-19, dari corona. Gitu. 5 quri'at. Jadi niat. Untuk apa itu kita baca Fatihah? Maka tidak salah di masjid-masjid jami. Ngaturkeun teu damang syanu keun barokah Al-Fatihah. Tidak salah ini hadisnya. Ini hadisnya beberapa. Gitu. Yang ke-6. Idza wada'ta janbaka alal firas, ini riwayat Al-Bazzar. Wa qara'ta Fatihal kitab wa qul huwalahad qad amanta min kulli syai'in. Tahu? Andai kata kamu sebelum tidur, kamu sudah berbaring di atas kasur, baca dulu Fatihah dan qul huwalahad, dia akan diselamatkan oleh Allah pada malam itu. Tuh, jadi karena segala itu. Tuh. Nah, jadi kita di sini suka ngobatin orang dengan baca-baca ayat. Ini dalilnya. Tuh. Bahwa kita bukan sebawa sakaba-kaba, lain sakarep-karep wae. Tuh. Bahkan ada suatu hadis lain. Anu ke-7, hadis yang ke-7. Banyak hadisnya ini. Hadisnya banyak. Nah ini. An Ibni Mas'udin annahu qara fi musobin. Ada orang yang gila. Tuh, ngagerebeg. Tuh, gelok, abruk-abrukan, ngamuk. Lalu orang-orang minta tolong kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Maka beliau baca ayat, nah ini, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Nah itu ayatnya itu. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ini surat Al-Mu'minun ya. Ayat 115. Itu. Sehat katanya. Pak Baria sehat. Si orang gila itu cager. Ngamukna eureun. Tuh, tuluy luak lieu. Faqala salam, "Madza qara'ta fi utuni?" Liwartaskeun ka Rasul. Ya Rasulullah, tadi aya nu gelo kitu ku Ibnu Mas'ud dibacaan. Cager, damang. Gitu. Ku Rasul dipanggil, Ibnu Mas'ud di sini. "Madza qara'ta fi utuni?" Baca apa tadi? Kepada orang gila. Sampai sehat. Pak Barahu kata Ibnu Mas'ud, saya baca surat Al-Mu'minun ya Rasul. Apa hasibtum annama khalaqnahum abasan wa annakum ilaihi la turja'un. Rasul bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laula anna rajulan muqinan qara'aha ala jabalin lazala." Coba itu. Kalau orang yang benar-benar berimannya tinggi, getol ibadahna, takwa,
Gitu, tuluy baca Al-Quran, baca ayat apa hasibtum ana abasa terhadap gunung, maka gunung akan hancur. Coba itu hebatnya Al-Quran. Ya hadis ke-7 ya. Ya riwayat Tirmidzi, Al-Hakim, Imam Abu Ya'la, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Sunni, Abu Nuaim, Ibnu Mardawi. Ya ini. Ya nama karikuma urang na ini nama. Tuh. Badeku kulhu, badeku balak binas, kalau berbagi kalau berbinasi, badeku Al-Fatihah, badeku ayat iya ya surat Mukminun. Ngan berenang kudu ijajahkeun heula lamun hojong kitu mah. Ulah samarangan. Ulah langsung dibaca. Kudu ijajah heula nya di urang disebutna hirjun. Di urang sebutna. Nah gitunya. Geus hiji deui. Nu kadalapan. Ieu mah ulah nyalahkeun. Itu ka anu osok ngaduaan nu teu damang ku maca Quran. Tuh. Aya nama surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata Al-Quran ini oleh aku Allah diturunkan ke gunung, maka gunung akan ngarumpuyuk. Allah coba itu. Mutasodian akan menjadi bejat. Itu Quran lamun diturunkan ku Allah ka gunung, gunung bakal jadi ngarampeuyek. Itu bakal jadi hancur, bakal jadi paburantak itu gunung. Nah, kalau ayat ini dibaca gitu. Sabda Rasul, do' yadaka ala ra'sika. Sambil baca ayat tersebut, pegang kepalamu dengan tanganmu. Fa innahu syifa'u min kulli da'in. Ayat ini menjadi obat dari semua penyakit. Oh, jadi hadisnya loba jang. Gitu. Loba hadisnya ya. Dan kitunya hadis anu ka-8 siapa yang orang yang membaca ayat yang tadi nyata lawa anjan hadal Quran teh ya ma'asabata min tamarifa anta fi halin itu yen orang yang baca ayat itu mata awada bihil insu minal jinni itu mal diganggu kucing sok enak mah geus loba ieu dalilna ieu nyata wayahna kedah dijajahkeun terus sesuai dengan hadis riwayat Muslim inna hadzal ilma dinun banduru amman takhuduna tuh ilmu ini adalah ilmu agama. Kamu jangan sembarangan ambil dari YouTube, dari Google, dari buku, dari cenah, dari kawan, nggak boleh. Tapi harus dari guru. Jadi kamu harus mencari guru, anu ya kira-kira mantena ahli di bidangna. Ulah samarangan guruna kade. Itu sabaraha samarangan guruna engke ibarat kita gitu nyangkok jeruk tinu hasem engke jeruk urang hasem tuh urang nyangkok jeruk tinu cucukan engke jeruk urang bakal cucukan lamun urang belajar ilmu dari orang yang baragajul nanti urang bakal jadi baragajul nggak boleh itu ajanya jadi geus dibejakeun dalil-dalilna tina hadis-hadis sahih hadis hasan bahwa umat Islam yang berpendapat bahwa Quran itu bisa jadi obat hati dari kekufuran, dari kebodohan, dari keraguan terhadap agama, bisa jadi obat fisik, melanongan badan, itu ada dalilnya dari Rasulullah
Jadi kita jangan mencela, ulah moyo. Tu maneh engke di mana geus kaluar ti pasenda lupa. Tuluy maneh dedengean nanti ada dengaran-dengaran di mana bahwa tidak boleh mengobati dengan baca Quran. Itu. Nah, kamu jangan percaya.